Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa ya, tetap menjaga kesehatan dengan makan yang bergizi, banyak istirahat, dan di rumah aja. Nah, hari ini kita akan belajar tematik 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat. Berhubung kemarin belum selesai ya, ini masih pembelajaran keempat. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman saksikan video berikut ini. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah, subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Lalu, kenampakan alam yang seperti apakah yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Benny dan Pak Anto masih beristirahat sambil menikmati suasana alam di sekitar ladang. Warna menghijau sejauh mata memandang. Udaranya pun bersih dan sangat segar, membuat mereka betah beristirahat. Sambil istirahat, mereka berbincang-bincang tentang kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Kebetulan wawasan Pak Anto akan bentang alam Indonesia sangat luas. Benny pun antusias sekali menyimak setiap yang dijelaskan oleh Pak Anto. Coba kalian perhatikan, ini ada pada halaman 89. Amati keempat gambar kenampakan berikut. Tandai tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia, dan beri tanda X atau silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Nah, gambar yang pertama ini gambar persawahan ya, perbukitan. Ini termasuk kenampakan alam yang ada di Indonesia. Sungai ini juga, lalu ini seperti danau ya, ini juga. Lalu yang keempat ini adalah bendungan. Nah, bendungan itu termasuk kenampakan buatan yang ada di Indonesia karena dibuat oleh manusia. Maka dari itu kalian bisa beri tanda X atau silang di sini. Setelah itu ada beberapa pertanyaan pada halaman 90. Kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Ada danau, gunung, dan sungai. Nah, ada juga kenampakan buatan, yaitu bendungan. Apakah kenampakan alam itu? Kenampakan alam adalah lingkungan alami yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Apakah kenampakan buatan itu? Kenampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan buatan manusia. Contohnya bendungan. Kurang lebih seperti itu. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan para wisata ini pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Raja Ampat di Papua, dan lain-lain, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Tuhan telah menganugerahi negara ini berupa hutan, sungai, danau, gunung, pegunungan, lembah, dan padang rumput yang sangat mempesona.
Ingatlah, keindahan dan kekayaan ini tidaklah semua negara memilikinya. Banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir, hamparan es, atau padang rumput. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Keren bukan? Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Ayo kenali negerimu lebih dekat lagi. Coba kalian lihat, di sini ada gambar-gambar. Apakah ini? Ya, benar sekali, ini adalah Raja Ampat di Papua. Bentang alam Pulau Papua secara umum. Pulau Papua adalah pulau perbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar dataran Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni puncak Gunung Jayawijaya, yang sebagian puncaknya ditutupi oleh salju. Nah, sekarang coba identifikasi tentang bentang alam secara umum. Kita akan membahas di Jawa terlebih dahulu. Nah, di Jawa itu ada Gunung Slamet, Gunung Arjuno, Sindoro, ada juga Gunung Bromo, ada Lembah Cukang, ada Bukit Semedang dan Bukit Kidul, ada Sungai Cisadane, ada dataran rendah Surakarta dan dataran rendah Semarang. Ada Pantai Anyer, Sawarna, dan lain sebagainya. Di sini sebenarnya banyak sekali teman-teman. Pantainya tidak hanya 3, tapi banyak sekali. Di sini saya hanya menyebutkan beberapa saja, kurang lebih seperti itu. Ketika kalian mau menambahkan juga tidak apa-apa ya. Setelah itu tampilannya saya rubah seperti ini ya. Sumatera. Ini ada pada halaman 92. Hanya tampilannya yang saya rubah, isinya tetap sama. Nah, untuk Sumatera di sini ada Gunung Kerinci, Lembah Ngarai Siano, Bukit Minangkabau, Sungai Asahan, dataran rendah Kasih, dataran rendah Cermin, dataran rendah Air Manis, Pantai Lapuk, Air Manis, dan Rupat. Lalu Kalimantan. Pada Kalimantan di sini ada Sungai Kapuas. Nah, itu sungai yang terkenal ya teman-teman. Ada Gunung Bukit Raya, lembah Sungai Kapuas, Batu Dinding, Bukit Lintang, Bukit Kelam. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu Sulawesi. Gunung di Sulawesi ada Gunung Bawakarean, Lembah Bada, Bukit Luwu, Bukit Bone, Sungai Bila, dataran rendah Maros, Pantai Tanjung Bira, Bulukumba. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini ada Pantai Losari. Lalu di Papua, nah ini ada Gunung Bijih, ada Puncak Jayawijaya,
ada Lembah Baliem, Bukit Karang, Sungai Undir, dataran rendah pesisir Teluk Papua dan pesisir barat laut, Pantai Bakaro. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya ingin sekali menjelajahi Indonesia, melihat bentang alam, melihat keindahan Indonesia. Namun saya belum berkesempatan ya. Saya ingin sekali. Semoga tahun depan saya bisa berkeliling Indonesia. Kalian juga. Lalu Kepulauan Maluku, ada Gunung Binaya, Lembah Argo, Bukit Durian, Sungai Apu, dataran rendah di wilayah Ambon, di wilayah Maluku Utara, Pantai Ora, Pantai Ngurblot, Pulau Bali. Nah, ini yang terkenal ya. Ada Pantai Sanur, Pantai Kuta. Dataran rendahnya ada dataran rendah Bandung, Tabanan, Gianyar, Buleleng. Sungainya Sungai Ayung, Bukit Asa, Lembah Pantunan, Gunung Agung, Gunung Batur, Gunung Abang. Lalu Kepulauan Nusa Tenggara, ada Gunung Kalimutu, Lembah Bola Palelo, Bukit Batu Hidung, Sungai Kambaniru, dataran rendah Lape, dataran rendah Lopok, dataran rendah Palapang. Ada Pantai Sengginggi, Gili Trawangan, Sekotong, Pantai Koka. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini ada pada halaman 93. Kamu telah mengetahui bentuk muka bumi atau bentang alam Pulau Papua. Sekarang giliranmu untuk mencari tahu bentuk muka bumi atau bentang alam di provinsimu. Untuk membantumu, kamu dapat melakukan studi pustaka dengan mencari sumber-sumber referensi di perpustakaan. Nah, saya tinggal di Jawa Timur teman-teman. Oleh sebab itu saya ambil bentang alam di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu ada Gunung Semeru, Gunung Ijen, Gunung Bromo, Gunung Kelut, dan masih banyak lagi. Lalu ada Lembah Dieng Tumpang, Lembah Cinta, Lembah Kidang Tretes. Untuk bukit ada Bukit Krapyak di Mojokerto, Bukit Jedih di Bangkalan, Madura. Ada juga Bukit Teletubis, ini ada di Blitar. Untuk sungainya ada Sungai Berantas dan Sungai Banyupahit. Dataran rendahnya ada dataran rendah Madiun. Pantainya ada Pantai Sine, Tambak Rejo, Pangi, ada Pantai Tiga Warna, Balik Kambang, dan masih banyak lagi. Di sini saya hanya menyebutkan beberapa saja. Ini bisa kalian rubah sesuai tempat tinggal kalian ya. Saya tinggal di Jawa Timur, oleh sebab itu saya tulis bentang alam di sekitar Jawa Timur. Ini ada pada halaman 94 pada kotak ya, pada kotak halaman 94. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri-ciri dari iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 180 Celcius.
yaitu sekitar 270 derajat Celcius di daerah tropis. Tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Nah, Indonesia itu satu hari ada 24 jam dan 12 itu waktu siang, 12 jam lagi itu waktu malam. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Yang pertama, iklim laut. Iklim laut terjadi karena wilayah Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tinggi penguapan yang tinggi tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Yang kedua, iklim panas. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi terjadinya hujan. Tahukah kamu bahwa Indonesia itu dilewati oleh garis khatulistiwa? Oleh sebab itu Indonesia itu memiliki tanah yang subur. Setelah itu ada beberapa pertanyaan pada halaman 95 yang paling bawah. Pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia? Pada bulan Oktober sampai April. Sedangkan musim kemarau pada bulan April sampai bulan Oktober. Ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Nah, angin muson atau angin iklim itu adalah angin periodik yang terjadi di Samudra Hindia dan di sebelah selatan Asia. Angin ini tertiup dari arah barat daya India dan wilayah-wilayah sekitarnya ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya ulangi lagi, ini ada pada halaman 95 ya. Lalu ada bacaan beragamnya flora dan fauna Indonesia. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Kekayaan hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215. Terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Dalam iklim terdapat faktor kelembapan, suhu udara, dan angin. Kelembapan udara dan suhu udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan. Angin dapat mempengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan. Sebagai contoh, tumbuhan yang berada di iklim tropis akan tumbuh subur sepanjang tahun karena memiliki sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Jika tumbuhan dapat hidup dengan baik di suatu daerah, maka akan memancing hewan-hewan untuk datang. Karena tumbuhan merupakan bahan makanan yang penting bagi sebagian besar hewan.
Bukti dari pernyataan tersebut dapat dilihat dan dibandingkan antara daerah dengan curah hujan tinggi seperti Indonesia dibandingkan dengan daerah gurun yang curah hujannya sangat kecil. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan keanekaragaman flora dan fauna di daerah gurun. Faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air berpengaruh pada baik tidaknya tumbuhan. Tentunya pertumbuhan tanaman di daerah yang tinggi kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya baik akan berbeda dengan daerah yang tidak subur atau tingkat kesuburan tanah tersebut, suhu tanah dan daya serap airnya kurang baik. Contoh perbedaan yang dikarenakan karakteristik kondisi tanah ini dapat dilihat dan dibandingkan antara hutan di Kalimantan yang subur dengan hutan di Nusa Tenggara. Air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Peranannya yang dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan sangat penting bagi hidup tumbuhan. Flora yang ada di daerah dengan curah hujan yang rendah memiliki keanekaragaman yang juga rendah dibandingkan dengan daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Manusia dengan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang dimilikinya dapat mengembangkan varietas atau jenis-jenis flora dan fauna baru. Begitu juga dengan tingkat mobilitasnya atau pergerakannya. Manusia bisa membawa dan menyebarkan flora dan fauna dari daerah satu ke daerah yang lain. Di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Pembangunan rumah, pembukaan lahan, penebangan besar-besaran, perburuan liar, serta pencemaran lingkungan adalah contoh perilaku dan sikap manusia yang bisa mengancam keberadaan dan keberlangsungan hidup flora dan fauna. Faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Hewan dan tumbuhan juga dapat mempengaruhi keragaman flora dan fauna. Misalnya, dilihat dari rantai makanan dan sistem penyerbukannya. Kurang lebih seperti itu. Dari bacaan ini dapat saya simpulkan bahwa Indonesia itu memiliki kekayaan flora dan fauna. Nah, kekayaan tersebut dipengaruhi beberapa faktor. Ada faktor biotik dan abiotik. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Setelah itu, pada halaman 97, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas bacaan ini ya. Pada pembelajaran kemarin saya sempat membahas tentang apa sih itu ide pokok, namun tidak apa-apa, di sini saya akan mengulanginya lagi agar teman-teman lebih paham. Ide pokok adalah gagasan utama yang terdapat dalam satu paragraf. Atau kata lainnya, ide pokok adalah pokok permasalahan dalam satu paragraf tersebut. Saya akan contohkan bagaimana cara mencari ide pokok. Caranya adalah kita harus membaca dengan jeli satu paragraf ya.
Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Ini termasuk ide pokok, sedangkan keanekaragaman hayati Indonesia. Nah, sampai akhir ini adalah kalimat pendukung atau penjabaran dari ide pokok, kurang lebih seperti itu. Jadi dari ide pokok dapat dijabarkan menjadi satu paragraf yang utuh. Kita tinggal menyalinnya. Nah, seperti ini. Ini ada pada halaman 97. Pada buku kalian itu bentuknya kolom ya, namun di sini saya bentuk seperti ini agar tulisannya lebih jelas, lebih bisa dibaca ya. Sama kok isinya. Ini ada pada halaman 97 yang kolom itu ya. Paragraf 1, 2, 3. Oh iya teman-teman, ketika saya ngomongnya atau bicaranya itu terlalu cepat, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya ya. Atau mungkin bicara saya terlalu lambat, nah kalian bisa tulis ya. Seperti ini paragraf 4, 5, 6, 7. Tadi bacaan keberagaman flora dan fauna Indonesia itu ada 7 paragraf teman-teman. Ayo mengamati. Nah, di sini ada persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ada Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan itu meliputi kawasan Indonesia bagian barat. Ada Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali. Sedangkan Indo-Australian itu ada beberapa di sini. Nah, seperti ini. Antara Indo-Malayan dan Indo-Australian itu memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang berbeda. Hewan yang ada di Jawa itu berbeda dengan hewan yang ada di Papua. Coba kalian perhatikan di sini ada persebaran persebaran fauna di Indonesia. Nah, ada burung cendrawasih, ada komodo. Nah, seperti ini ya. Iklim, kenampakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Tiap kali pemanfaatannya juga harus memikirkan mengenai dampak yang ditimbulkan disertai dengan upaya pelestariannya. Selain itu, pemanfaatannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kita tidak boleh memanfaatkan kekayaan potensi alam yang dimiliki Indonesia secara sembarangan. Ada sebagian kekayaan alam yang tidak bisa diperbarui. Misalnya berbagai macam bahan tambang seperti emas, batu bara, minyak bumi, timah, dan lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut memiliki keterbatasan jumlah yang suatu saat akan habis. Dalam pemanfaatannya kayu hutan, kita juga tidak boleh melakukannya sembarangan. Kita tidak boleh menebang hutan dan membakar hutan secara tidak bertanggung jawab. Jika penebangan hutan dilakukan terus-menerus tanpa adanya usaha pelestarian, maka yang terjadi adalah perubahan iklim yang memicu terjadinya global warming atau meningkatnya suhu bumi, hilangnya habitat hidup berbagai flora dan fauna, punahnya jenis-jenis flora dan fauna tertentu, menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Adapun pembakaran hutan yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab akan mengakibatkan terjadinya bencana kabut asap, seperti hilangnya habitat hidup berbagai flora dan fauna, dan punahnya jenis-jenis flora dan fauna tertentu. Oleh sebab itulah kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.
Nilai-nilai tersebut dapat kita terapkan dan kembangkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pemanfaatan potensi kekayaan alam Indonesia maupun pada saat melakukan interaksi dan sosialisasi dengan sesama. Nah, dari bacaan tadi dapat disimpulkan bahwa kita itu harus menghargai atau harus menyayangi habitat-habitat atau flora dan fauna yang ada di sekeliling kita. Menurut coraknya, flora dan fauna di Indonesia itu ada 3. Ada flora bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Fauna itu hewan ya teman-teman. Nah, di sini ada fauna Indonesia bagian barat. Mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Banyak ditemui mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak berjula 1, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orangutan, monyet, babi hutan, bekantan, dan lain-lain. Banyak juga ditemui reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain burung hantu, elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan masih banyak lagi ya. Adapun berbagai macam ikan tawar dapat dijumpai di wilayah ini seperti pesut. Nah, ini ada pada halaman 100 ya teman-teman, tapi tampilannya agak berbeda, tidak seperti di buku. Yang kedua, fauna bagian tengah. Wilayah ini juga sering disebut dengan wilayah fauna Kepulauan Wallace. Mencakup wilayah Sulawesi, Timur, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, kuda, monyet sabar, babi beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Reptil yang menghuni wilayah ini antara lain biawak, komodo, buaya, dan ular. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain maleo, mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, dan kakatua, serta nuri. Fauna bagian timur mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Mamalia yang banyak ditemui di wilayah ini antara lain beruang, kanguru, walabi, landa irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat berkantung, dan kelelawar. Di wilayah ini tidak ditemukan kera. Banyak juga ditemui jenis reptil seperti ular, kadal, buaya, dan biawak ya. Lalu berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain cendrawasih, kasuari, nuri, raja, udang, dan namudur. Adapun jenis ikan air tawar relatif sedikit. Nah, itulah keragaman fauna yang ada di Indonesia ya teman-teman. Dilanjut teman-teman, kita ke halaman 113. Pasangkanlah dengan garis antara pernyataan yang mencerminkan
pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila Pancasila yang sesuai. Sila pertama, kita tarik garis ke bersikap toleran terhadap agama lain. Sila yang kedua, kita tarik garis ke tidak semena-mena terhadap orang lain. Sila ketiga, kita tarik garis ke membina hubungan baik dengan tetangga. Sila yang keempat, kita tarik garis ke atas ikut serta dalam pemilihan umum Pilpres dan Pilkada. Sila yang kelima, kita tarik garis lurus peduli terhadap penderitaan orang lain. Yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Untuk yang pertama ini mencerminkan, yang kedua ini tidak ya teman-teman. Kita tidak boleh membuli, mengejek orang lain. Lalu membuang sampah di tempatnya, gotong royong, ini termasuk pengamalan sila Pancasila ya. Setelah itu, nah, membuang sampah bukan pada tempatnya, ini bukan termasuk sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya teman-teman. Kalian tidak boleh melakukan ini. Lalu ini ibadah. Nah, ini berhubungan dengan ibadah, ini sesuai dengan sila pertama. Lalu ini menjenguk orang sakit. Nah, ini juga tidak boleh teman-teman.